Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS mendapat sorotan publik setelah disebut oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai salah satu opsi sumber anggaran makan siang gratis ke sekolah-sekolah. Lalu bagaimana pendapat para guru dan tenaga pendidik terkait wacana ini? Kita terhubung dengan Iman Zanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru, Perhimpunan Pendidik dan Guru atau P2G. Selamat sore Pak Iman, terima kasih atas waktunya. Selamat sore Mbak Ayu. Pak Iman, ini pemerintah telah mengeluarkan wacana akan menjadikan dana BOS sebagai opsi pendanaan makan siang gratis. Dan ini memantik protes dan juga penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Apa sebenarnya alasannya Pak Iman? Iya, yang pertama ya makan siang gratis itu berita baik, tetapi ketika dikatakan menggunakan dana BOS, ini kami langsung khawatir karena selama ini dana BOS itu dipakai untuk membayar gaji guru honorer, tenaga pendidik yang tidak tercover oleh pemerintah gitu, seperti P3K ataupun PNS. Jadi makan siang gratis ini ibarat memberi makan siang anak, tetapi malah mengambil jatah makan para gurunya, termasuk para guru honorer. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja, selain daripada asupan gizi untuk anak-anak kita semua, asupan gizi untuk gurunya juga perlu diperhatikan. Karena kualitas pendidikan ini juga kan ditentukan dari kualitas mengajar gitu. Jadi kami kira ini harus lengkap gitu. Nah, yang ketiga termasuk juga di sini skema dari makan gratis ini, harapan kami ini tidak diambil dari APBN untuk pendidikan. Harapan kami mungkin diambil dari dana lain karena saat ini saja untuk dana BOS untuk anggaran pendidikan ini masih banyak sekali PR-nya. Untuk yang bersifatnya seperti bangunan, misalkan 60,60% ruang kelas di Indonesia ini dalam keadaan rusak parah per tahun 2021 hingga 2022. Lalu kemudian jangan dilupakan, anggaran dana BOS dari pemerintah itu secara bertahap selalu turun setiap tahun. Misalkan kami sebutkan ya, untuk dana BOS APBN tahun 2022, ya dana BOS 54,108 triliun. Okay. Lalu tahun berikutnya 2023 53,301 triliun. Artinya dalam kurun waktu 2022 hingga 2023 itu turun 807 miliar. Lalu kemudian RAPBN untuk APBN untuk 2024 itu anggarannya adalah 52,08 triliun. Berarti dari 2023 sampai 2024 itu sudah turun 1,221 triliun. Dan ini penurunan yang sangat drastis. Nah, dengan penurunan semacam ini, dari mana kami percaya bahwa anggaran dana BOS misalkan akan meningkat. Memang kecuali ada harapan bahwa dananya ditambah dan lain sebagainya. Tetapi kemudian jangan dilupakan selama ini negara ini memang kurang perhatian untuk anggaran misalkan pembiayaan siswa di sekolah. Kami hitung misalkan untuk anak SD, untuk anggaran anak SD dalam satu tahun 900.000, itu jika dihitung itu mungkin satu anak dapatnya 2.830 per harinya. Dan sekarang kita harus percaya dengan 15.000 mereka akan dianggarkan. Jadi kalaupun iya gitu ya benar, ini harus jelas, jangan dari dana BOS yang memang sudah kurang gitu. Makanya kemudian menurut kami harus ada kejelasan ya dari TKN 02 yang memang sebetulnya kan belum ada pengumuman resmi ya dari kubu TKN 02 mengenai hal ini. Tetapi kemudian ketika ini disampaikan akan dari dana BOS, kami kira mungkin ini pernyataan yang tidak paham terhadap kondisi dunia pendidikan kita. Jadi itu harapan kami. Jadi sangat berhati-hati sekali. Memang kita poin selanjutnya adalah yang kelima, kita harus memperhatikan contoh-contoh dari negara-negara lain. Misalkan ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Bagaimana yang sudah berhasil? India. Di India ketika diterapkan tahun 2021, itu per sampai 2022 terjadi penurunan angka stunting hingga 22% dalam 11 tahun. Lalu PDB mereka juga meningkat dari $442 hingga $2.238 dan lain seterusnya. Ada pertumbuhan. Bahkan dalam karir jenjang pendidikan ada peningkatan CEO untuk perusahaan teknologi digital dari India dari 10 menjadi 50. Tetapi kemudian ini bukan hanya program jangka pendek. Di India itu ditetapkan di dalam Mahkamah Konstitusi India bahwa
proteinnya harus segini. Jadi benar-benar memikirkan betul bagaimana gizi anak tersebut. Artinya kita bisa melakukan perbaikan kemajuan pendidikan Indonesia. Dan juga jangan lupa ketika ini menjadikan sebuah program, ini harus dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, BPOM, dan juga Pemda setempat. Karena kita kita juga ada contoh gagalnya ya di Amerika Serikat itu. Program makan siang gratis itu tutup per sekolahnya. Karena apa? Karena tidak ada landasan riset terlebih dahulu. Kenapa? Karena anak-anak tersebut dipisahkan yang kaya dan yang miskin. Yang miskinnya malu, tidak mau makan di kafetaria sehingga kemudian tutup. Jadi kita harus benar-benar berkaca seperti itu. Oke, baik Pak Iman. Jadi memang sebenarnya masih sangat banyak ya PR yang harus diperhatikan pemerintah sebelum program ini berjalan. Tapi yang juga disebut di media adalah usulan ini mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis akan dipisah dengan dana BOS reguler alias nantinya akan melalui penyaluran dana BOS spesifik atau afirmatif. Kira-kira kalau solusi ini mungkin atau tidak diterapkan di lapangan? Iya, bila itu dengan BOS afirmatif, yang BOS afirmatif itu termasuk di dalam APBN pendidikan 20%, yang 20% itu pun hanya sekitar 600 sampai 800 triliun, tidak lebih dari itu. Kami kira tidak mungkin anggaran pendidikan 20% itu dihabiskan untuk makan siang gitu. Karena ini bicara soal gizi anak, maka harus terlibat juga dana-dana dari sektor lain seperti dana sosial, dana kesehatan, dan juga kami kira kalau dana pendidikan yang sekarang saja guru-gurunya masih melarat, masih berlomba-lomba untuk menjadi P3K dan itu pun tidak terwujud sehingga mereka hari ini masih jadi honorer dan itu pun pakai dana BOS dan dana BOS-nya juga harus diambil untuk makan siang, ini sungguh keterlaluan. Memang dana BOS itu terbagi, ada yang kalau hari ini kita sebut sebagai BOS kinerja dan juga satu lagi adalah untuk BOS reguler. Tapi BOS afirmatif itu memang terakhir di tahun 2021 untuk daerah-daerah tertinggal dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat angka keseluruhan dana BOS itu lebihnya hanya sekitar 6 sampai 4 triliun. Dan ini tidak akan bisa menutup gitu ya untuk dana makan siang yang ratusan triliun. Jadi kami kira ini tidak bisa serampangan, makanya dari P2G ketika mendengar ini dari dana BOS, sepertinya yang melakukan statement ini tidak paham ya bagaimana kondisi pembiayaan pendidikan di kita. Jadi yang pertama, ini tidak bisa jadi diskusi serampangan, sudah banyak korban. Yang kedua, kita harus mengkalkulasikannya mulai dari sumber anggaran, teknis, produksi, skema distribusi, dan partisipasi publik. Jangan sampai ini hanya menjadi program proyek semata untuk kalangan-kalangan tertentu, BUMN, BUMD, sehingga tidak memperhatikan aspek lokalitas. Jadi kami kira ini tidak bisa sembarangan. Kalau memang pemerintah serius ingin memberikan gizi yang baik ataupun makan siang gratis untuk anak-anaknya, itikadnya mungkin baik, tetapi caranya ayo kita berdiskusi. Baik, Pak Iman, seperti yang tadi Anda telah katakan bahwa tercatat anggaran dana BOS di tahun 2022 hingga 2023 ini turun ratusan miliar rupiah. Dan di tahun 2024 juga diprediksi akan turun. Nah, apakah saat ini dana BOS ini sudah cukup untuk memenuhi kesejahteraan para guru, terutama bagi tenaga honorer? Belum, Bapak Ibu ya. Jadi guru-guru honorer di Indonesia ini mungkin juga masih banyak yang belum tahu. Laporan dari OJK per tahun 2022 itu menyebut bahwa dari seluruh rakyat Indonesia yang terjerat pinjol, 42% profesinya sebagai guru. Ini apa artinya? Ini artinya bahwa pemerintah ini belum memiliki kepedulian. Artinya belum bisa menggaji secara layak gurunya. Makanya kami punya punya gagasan untuk upah minimum guru yang memang terkait dengan salah satu janji dari capres kita, dan saya kira ini harus dikawal juga. Jadi kita tidak hanya bicara makan siang gratis dan juga gizi anak, tapi juga gizi guru, kesejahteraan mereka yang berkorelasi dengan kualitas pendidikan sehingga skor literasi numerasi kita itu akan naik, bukan dengan nilai matematika yang setara Palestina misalkan. Nah, jadi itu karena anggaran, menurut kami anggarannya kurang tidak proporsional dan tidak substantif. Bagaimana mungkin guru-gurunya juga gajinya antara 500 sampai 1 juta dan itu pun dirapel per 3 bulan karena nunggu dana BOS. Sekarang dana BOS-nya mau diambil untuk makan siang gratis yang kalau kita lihat ini 600%.
dari jatah makan anak SD per hari dari dana BOS yang setahun Rp900.000. Pak Iman, kita akan sama-sama mengawal program makan siang gratis ini ya, sehingga nanti niat baiknya benar-benar bisa terlaksana, tidak merugikan kelompok lain, terutama tenaga pendidik dan juga guru di Indonesia. Terima kasih atas informasi dan juga waktunya, Iman Zanatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, Pak Iman, sehat selalu. Selamat sore, Mbak Ayu.